Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi sejarah Daulah Bani Abbasiyah dengan tema meneladani produktivitas dalam berkarya dan semangat literasi masa keemasan Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini ialah ada 3 TP yang akan saya sampaikan atau tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui model discovery learning, kalian dapat menjelaskan sejarah keemasan Islam pada era Daulah Bani Abbasiyah serta meyakini bahwa mencari ilmu merupakan ajaran agama Islam dan memiliki semangat untuk menjalankannya. Yang kedua, melalui metode information search, kalian dapat menjelaskan perkembangan seni dan Baitul Al-Hikmah di era Daulah Bani Abbasiyah, serta memiliki kecintaan terhadap seni dan pengetahuan Islam dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi untuk mendalaminya. Yang ketiga, yaitu melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat infografis Baitul Al-Hikmah sebagai bentuk keharmonisan intelektual antar agama. Dalam pembahasan pada kali ini, adapun alurnya yaitu yang pertama akan dijelaskan tentang sejarah sebelum Daulah Bani Abbasiyah, yang kedua sejarah Bani Abbasiyah, yang ketiga keindahan kota Baghdad, yang keempat Baitul Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia, dan yang kelima adalah nilai dari sejarah Daulah Abbasiyah. Yang pertama tentang alur sejarah sebelum dinasti Abbasiyah. Mengenal alur sejarah Islam di masa klasik. Alur sejarah Islam di periode klasik yaitu di mana terjadi masa kemajuan dan keemasan Islam dimulai pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa Bani Umayyah, baru dilanjutkan pada masa Bani Abbasiyah. Periode sejarah Islam ini dilanjutkan dengan periode pertengahan pada masa gelora Islam dan kelemahan pemerintahan Islam, yaitu pada masa Kekaisaran Syafawi di Persia, Kekaisaran Moghul di India, dan Kekaisaran Utsmani di Turki. Dan yang terakhir, periode sejarah Islam yaitu periode modern sekitar tahun 1800 Masehi hingga sekarang, di mana Islam mulai masuk ke wilayah negara Indonesia. Adapun wilayah Islam sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, hampir 2/3 dunia yang telah dikuasai oleh beliau. Periode klasik pada masa Nabi Muhammad SAW, pemerintahannya meliputi di kota Mekkah dan di Madinah kurang lebih selama 23 tahun. Dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana khalifah tersebut mulai dari para sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib selama 31 tahun. Kemudian dilanjutkan pada masa Bani Umayyah, yaitu terdapat 2 kota besar yaitu Damaskus dan Andalusia. Keduanya berjalan selama kurang lebih 365 tahun dan dilanjutkan pada masa dinasti Abbasiyah selama 500 tahun dengan dipimpin oleh 37 khalifah secara bergantian.
Khalifah yang memerintah pada masa dinasti Bani Umayyah di Damaskus terdapat 14 khalifah mulai dari Muawiyah I hingga Marwan II. Bani Umayyah atau Khalifah Umayyah memerintah dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi di Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Kemudian pemerintahan kekhalifahan pada masa dinasti Bani Umayyah di Andalusia juga terdapat 14 khalifah mulai dari Abdurrahman At-Takhil hingga dengan Hisham 13. Adapun di sini ya terdapat wilayah kekuasaan Bani Umayyah baik di Damaskus maupun di Andalusia atau yang sekarang disebut dengan Eropa. Nah, di sini ya wilayah pada masa jayanya sangat luas sekali kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Lalu di benua Eropa, Afrika dan Asia ya semuanya di sini berkembang sebagai pusat pemerintahan, kota penting, wilayah kekuasaan dan wilayah di luar kekuasaan Bani Abbasiyah. Kemudian kita lanjutkan tentang sejarah dinasti Abbasiyah. Pengertian daulah. Daulah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya negara atau wilayah kekuasaan. Daulah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang semuanya berasal dari satu keluarga. Daulah Abbasiyah merupakan keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keturunan keluarga Bani Abbas atau bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW yang termuda, sehingga pemimpin-pemimpin pada masa Daulah Abbasiyah dipilih dari keturunan-keturunannya sendiri dari kerajaan tersebut yang paling muda dan yang paling berkompeten di bidangnya masing-masing. Adapun sejarah terbentuknya Bani Abbasiyah, pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah merasa lebih berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah karena mereka keturunan Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Adapun tiga poros utama dalam mendirikan dinasti Abbasiyah ini ada tiga. Yang pertama Humaimah di Yordania dijadikan sebagai pusat perencanaan atau gerakan bawah tanah oleh Muhammad Al-Hanifiyah. Kemudian Kufah, Irak sebagai kota penghubung dan Khorasan sebagai pusat gerakan praktis. Bani Abbasiyah memulainya dengan melakukan propaganda terhadap umat Islam terutama kepada keturunan Bani Hashim. Adapun propaganda tersebut ada tiga hal. Yang pertama yaitu propaganda meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali atau non-Arab, oposisi keturunan Muhammad bin Ali terhadap dinasti Bani Umayyah. Menurut mereka yang berhak jadi khalifah adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, pecahnya persatuan antara suku-suku bangsa Arab. Dan yang ketiga adalah timbulnya kekecewaan masyarakat dan keinginan mereka memiliki pemimpin yang karismatik dan berintegritas keagamaan. Karakteristik dinasti Abbasiyah. Adapun karakteristik dinasti Abbasiyah yang pertama yakni dinasti Abbasiyah bercorak Arab, tetapi juga terpengaruh oleh sistem model kerajaan Persia dan Turki. Yang kedua, kepemimpinan dinasti Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Yang ketiga, sistem pergantian kepala negara ditentukan melalui kepala negara sebelumnya yaitu monarki, bukan atas pilihan rakyat. Yang keempat, terbentuknya tentara-tentara profesional yang sebelumnya tidak pernah ada. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang keindahan kota Baghdad, kota internasional di masa itu. Pada awalnya, pusat pemerintahan Bani Abbasiyah terletak di kota Anbar.
Di kota inilah Abu al-Abbas membangun istana yang bernama Hashimiyah. Kegubernuran Al-Anbar merupakan salah satu kegubernuran di Irak. Ibu kotanya ialah Ramadi. Kegubernuran ini terletak di bagian barat daya di negara itu. Kegubernuran ini memiliki luas wilayah sekitar 138.501 km persegi dengan memiliki jumlah penduduk 1 juta lebih jiwa. Setelah dikukuhkan menjadi Khalifah Al-Mansur memutuskan untuk membangun pusat pemerintahan di Baghdad. Pada saat itu, Baghdad hanyalah suatu perkampungan kecil. Meskipun demikian, Baghdad merupakan situs Mesopotamia kuno di era kerajaan di Babilonia beberapa abad sebelum Masehi. Al-Mansur mulai membangun Baghdad pada tahun 762 Masehi. Ia memperkerjakan sekitar 100.000 arsitek, pengrajin dan buruh yang didatangkan dari berbagai wilayah seperti Syria atau Suriah dan sekitarnya, Mesopotamia atau Irak dan sekitarnya, dan daerah-daerah lain. Pembangunan kota Baghdad berhasil diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Setelah selesai, Al-Mansur memberikan nama resmi kepada kota Baghdad dengan sebutan Madinah As-Salam atau kota perdamaian. Dana yang dihabiskan untuk pembangunan Baghdad sebesar 4.800.000 lebih dirham. Saat ini berdasarkan perhitungan logam mulia, 1 koin dirham seberat 2.975 gram senilai dengan uang sebesar 92.593 rupiah. Jika dana pembangunan Baghdad saat itu dikurskan dengan nilai yang sama dengan koin dirham tersebut, maka pembangunan Baghdad menghabiskan dana lebih dari 452 miliar atau hampir setengah triliun rupiah. Tata kota Baghdad dirancang dalam bentuk bundar, karenanya Baghdad dikenal dengan istilah kota bundar. Di sekeliling Baghdad dilapisi oleh 2 tembok besar yang tingginya 90 kaki sekitar 27 meter. Di luar tembok dibangun parit yang berfungsi sebagai saluran air sekaligus benteng pertahanan. Tepat di tengah kota bundar itu dibangun istana emas yang disebut dengan Al-Qasr Al-Tohabi. Di samping istana dibangun Masjid Jami Al-Mansur seluas 100 x 100 meter dengan kubah menjulang ke atas setinggi 130 kaki sekitar 39 meter lebih. Kawasan pemukiman dibagi menjadi 4 kuadran atau 4 kawasan di mana masing-masing ditempati oleh pejabat pemerintahan, para pegawai istana, pemukiman penduduk dan pasar. Ada 4 gerbang yang dibangun untuk menuju pusat kota. Di sebelah barat ada gerbang Kufah, di arah barat laut terdapat gerbang Syam, di tenggara disediakan gerbang Basrah, dan gerbang Khurasan terletak di arah timur laut. Di setiap pintu gerbang terdapat menara pengawas dan tempat beristirahat yang dihiasi ukiran-ukiran yang indah. Seiring dengan perkembangan pemerintahan Daulah Abbasiyah, kota Baghdad pun ikut berkembang. Pada awalnya, pusat kota hanya dibangun dengan diameter 2 mil atau sekitar 32 km. Tak lama kemudian, kota ini berkembang melampaui rencana aslinya. Ada perluasan mencakup pinggiran kota seluas 5 mil persegi atau sekitar 8 km persegi yang tumbuh di tepian kota. Di kawasan ini terdapat taman besar dan tempat hiburan, kantong etnis serta kawasan Kristen yang dihiasi dengan gereja dan tempat suci. Sementara itu, di tepi timur Sungai Tigris dibangun Istana Ar-Rusofah, ya di sini ya gambarannya, untuk putra Al-Mansur yaitu putra mahkota Muhammad Al-Mahdi. Di sekitar istana pun segera tumbuh kawasan baru yang dikenal dengan nama Al-Khuld atau Rumah Surga. Kawasan ini dibatasi oleh taman-taman luas yang terletak di sepanjang tepi barat.
Istana Jausak Al-Khaqani atau Istana Emas dibangun oleh Khalifah Al-Mu'tasim Billah pada tahun 836 Hijriah. Al-Mu'tasim Billah adalah penguasa Abbasiyah pada periode 833 Hijriah hingga 842 Hijriah, yang dikenal sebagai pendiri kota Samara. Istana yang juga memiliki nama lain Dar al-Khalifah atau Istana Khalifah ini berbentuk persegi yang dilengkapi dengan air mancur dan taman. Istana Al-Qasr Al-Asik yang terletak di dekat kota Samara dibangun pada sekitar tahun 870-an. Istana ini menampilkan gaya arsitektur khas Daulah Abbasiyah yang terbuat dari batu bata dan berbentuk persegi panjang. Qasr Al-Asik memiliki halaman luas yang dikelilingi tembok tinggi seperti benteng, di mana bagian luarnya terdapat parit. Itu tadi merupakan dari keindahan kota Baghdad sebagai kota internasional pada masa Daulah Abbasiyah. Selanjutnya kita masuk pada tema perkembangan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah. Megahnya kehidupan zaman Abbasiyah. Megahnya kehidupan zaman Abbasiyah ini bisa dilihat dari kota Baghdad yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan tempat berkumpulnya para ulama dari mancanegara seluruh dunia. Megahnya kota Baghdad juga dapat dilihat dari pusat perdagangan dan persentraan keuangan, menjadikan kekhalifahan Abbasiyah sebagai pusat ekonomi yang penting pada masa itu. Berbagai kebudayaan dan agama bertemu di wilayah kekhalifahan Abbasiyah, menghasilkan keragaman budaya dan pertukaran ilmu pengetahuan. Pembangunan masjid-masjid megah dan istana-istana indah pun menjadi bukti perkembangan seni dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah. Baghdad pun berkembang menjadi magnet sekalipun pusat peradaban dunia. Semua orang dari berbagai kawasan dan etnis mulai dari Cina, India, Persia, sampai dengan Eropa saling berinteraksi di kota Baghdad. Perkembangan peradaban dinasti Abbasiyah dapat dilihat dari kemajuan dalam bidang sosial budaya, perkembangan dan kemajuan bahasa dan sastra, perkembangan seni musik, kemajuan dalam bidang pendidikan, kemajuan Bani Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan, dan kemajuan ilmu pengetahuan agama pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Adapun bidang seni yang berkembang di kota Baghdad antara lain seni arsitektur, seni patung dan lukis, seni industri, seni kaligrafi, dan seni musik. Ada beberapa kebijakan sosial dan politik pada masa itu. Yang pertama, menurut janji Jursi Zaidah, masyarakat terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Kemudian, kerajaan Islam Daulah Abbasiyah tersusun dari beberapa unsur bangsa yang berbeda-beda, yakni bangsa Mesir, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, dan Turki. Pernikahan campur dan melahirkan anak dari unsur campur darah. Terjadinya pertukaran pendapat, cerita, pikiran sehingga muncul kebudayaan baru. Kebijakan sistem ekonomi yang pertama yaitu sektor pertanian oleh Khalifah Al-Mansur membela dan menghormati kaum tani. Yang kedua, perindustrian, Khalifah Al-Mansur menganjurkan untuk beramai-ramai membangun industri. Dan perdagangan, para pedagang memperdagangkan hasil dari pertanian dan industri tersebut di wilayah kekuasaan Abbasiyah dan negara lain. Perdagangan barang
tambang juga sangat gencar, yaitu tambang emas dari Nubia dan Sudan Barat, sehingga meningkatkan perekonomian penduduk pada saat itu. Baitul Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan di masa Daulah Abbasiyah. Pada awalnya, Baitul Al-Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid pada awal masa pemerintahannya saat itu. Baitul Al-Hikmah difungsikan sebagai perpustakaan pribadi. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Baitul Al-Hikmah diformalkan menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam. Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama Islam. Baitul Hikmah juga berfungsi sebagai biro penerjemahan dan perpustakaan. Al-Ma'mun juga mengembangkan Baitul Hikmah menjadi observatorium sebagai tempat pengajaran astronomi dan rumah sakit sebagai pusat studi kedokteran. Baitul Al-Hikmah juga berfungsi sebagai kegiatan penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa Yunani. Mereka menerjemahkan buku-buku tentang aritmatika, geografi, filsafat, dan lain-lain dari bahasa Yunani ke bahasa Syria. Baru setelah itu diterjemahkan kembali ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah dari beragam kalangan, di antaranya adalah Hunain ibnu Ishaq yang beragama Kristen Nestorian, dan Sabit ibnu Qurrah dari kalangan Sabi'in, penyembah matahari. Mereka adalah penerjemah-penerjemah produktif yang kemudian diberi kepercayaan oleh para khalifah untuk bekerja di Baitul Hikmah. Para penerjemah digaji penguasa Hunain ibnu Ishaq yang mendapat gaji 500 dinar sebulan. Menurut catatan Philip, 500 dinar setara dengan 250 pound sterling, atau jika dikurskan dengan rupiah maka nilainya sekitar 5 juta rupiah. Selain itu, ia juga mendapatkan emas untuk setiap buku yang diterjemahkan seberat buku yang diterjemahkan itu. Penerjemahan meluas ke buku-buku berbahasa Persia dan India. Banyak ilmu pengetahuan dan ilmuwan yang terlahir dari berkembang dari lembaga ini, seperti Ibnu Sina, Al-Battani, Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, hingga Al-Ghazali. Banyak para pelajar dari berbagai belahan dunia seperti Cina, India, Persia, maupun Eropa yang belajar ke Baitul Hikmah. Keberadaan Baitul Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia terus berkembang sampai beberapa penguasa berikutnya, yakni Al-Mu'tasim, Al-Watsiq. Namun kejayaan Baitul Al-Hikmah mulai meredup pada masa Al-Mutawakkil. Sampai akhirnya Baitul Hikmah dihancurkan oleh tentara Mongol yang menaklukkan dan menguasai Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Saat itu tentara Mongol hanya peduli dengan emas. Semua hal selain emas mereka bumi hanguskan, termasuk Baitul Hikmah dan perpustakaan-perpustakaan yang tersebar di seantero Baghdad. Itulah tadi ya gambaran Baitul Al-Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan di masa Daulah Abbasiyah. Meneladani produktivitas, literasi, dan keharmonisan intelektual antar agama. Yang pertama dapat dilihat dari seni pangkal keindahan sebagai kedamaian dunia. Kota Baghdad dibangun dengan sentuhan seni yang menyeluruh dan sangat indah. Sampai-sampai kota Baghdad dikenal sebagai metropolitannya dunia pada masa itu. Tidak ada satupun kota di dunia yang bisa menandingi keindahan kota Baghdad, termasuk Bizantium yang menjadi ibu kota Romawi Timur pada saat itu. Literasi merupakan pangkal kemajuan dan peradaban dunia.
Keberadaan Baitul Al-Hikmah dan berbagai kegiatan di dalamnya menjadi sebab Baghdad juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Banyak orang dari segala penjuru dunia belajar di Baitul Hikmah, bahkan banyak ilmuwan lahir pada masa ini. Yang ketiga, toleransi menjadi pangkal keharmonisan pada masa Daulah Abbasiyah. Masa keemasan Daulah Abbasiyah tidak hanya berbicara tentang kesuksesan umat Islam. Ada peran-peran umat non-Islam yang berkontribusi besar terhadap keemasan itu sendiri. Di antaranya adalah peran para penerjemah yang beragama Kristen Nestorian ataupun kaum Sabi'in. Para penguasa benar-benar menjamin kebebasan beragama secara penuh untuk semua kalangan masyarakatnya. Kita lanjutkan dengan kemunduran Bani Abbasiyah. Setelah Bani Abbasiyah mengalami perkembangan keharmonisan intelektual, pada akhirnya Bani Abbasiyah ini juga mengalami kemunduran. Berkembang selama 3 abad tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk dan dikenal dengan nama Mamluk. Yang menyebabkan kemunduran ini ada beberapa perpecahan yang terjadi di kerajaan Abbasiyah, yakni kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah turut dipengaruhi oleh berdirinya dinasti-dinasti kecil yang menikmati independensi dari kekhalifahan pusat pemerintahan. Beberapa dinasti itu antara lain dinasti bangsa Turki yaitu Tuluniyah di Mesir, Ikhshidiyah di Turkistan, Ghaznawiyah di Afghanistan, dinasti Saljuk atau Salajikoh dan cabang-cabangnya, hingga dinasti Safariyah di Farsa. Penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Khalifah terakhir Daulah Abbasiyah Al-Mu'tasim benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Adapun penyebab runtuhnya Abbasiyah terdapat 2 faktor. Yang pertama adalah faktor internal, di mana terjadi disintegrasi negara-negara bagian. Yang kedua, ketergantungan Khalifah Abbasiyah kepada tentara bayaran. Yang ketiga, ketidakmampuan para khalifah dalam mengendalikan pemerintahan. Yang keempat, konflik internal keluarga istana. Yang selanjutnya, tampilnya dominasi militer, permasalahan keuangan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, dan fanatisme keagamaan. Semua itu merupakan faktor internal penyebab runtuhnya Abbasiyah. Sedangkan faktor eksternalnya ialah perang salib dan serangan bangsa Mongol. Demikian merupakan sejarah sebelum terbentuknya Daulah Abbasiyah hingga runtuhnya Daulah Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Summa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.